Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ratu Alina berkata dengan lembut, "Ada 3 jenis serangga yang aku kuasai dalam pembuatannya. Yang pertama adalah serangga berjenis armor yang sangat kuat. Serangga ini berasal dari klan serangga armor harimau. Serangga ini jelas merupakan salah satu pejuang serangga petarung yang luar biasa. Tuan, lihat, ini serangga lapis baja harimau." Ratu Alina menunjuk ke rumput di sampingnya. Di udara ada seekor serangga yang seluruhnya tertutup cangkang yang sangat tebal. Bagian depan pelindung dadanya memiliki duri-duri yang tajam, dan kaki-kakinya yang bengkok dan kuat di belakangnya menopang tubuhnya yang berat. Ini adalah serangga lapis baja harimau, puncak penguasa sektor. Alina memperkenalkannya. Luo Feng memandang dengan heran pada makhluk seperti gedung yang setinggi 10 lantai ini. "Alina, berapa banyak prajurit tingkat penguasa sektor yang kamu punyai?" "Tidaklah banyak." Alina menggelengkan kepalanya. Setelah perang di wilayah luar, dalam situasi yang mengancam jiwa, pasukan seranggaku hampir sepenuhnya terkuras. Hanya menyisakan 11 prajurit puncak penguasa sektor. Sedangkan untuk prajurit tingkat rendah, mereka semua sudah meninggal. 11 prajurit terakhir adalah untuk melindungiku dalam situasi yang mengerikan. Aku tidak menyangka akan terkena teknik jiwa dari seorang manusia tanpa sempat memanggil prajuritku sebelum aku tertidur. Luo Feng mengangguk. "Apa tipe prajurit kedua yang bisa kamu hasilkan?" "Jenis kedua adalah serangga tipe bayangan yang disebut serangga tombak bayangan. Serangga ini secara khusus berasal dari klan serangga nasi yang memiliki banyak sifat khusus." Luo Feng mengangguk. Klan tombak bayangan memiliki ciri-ciri serangga tipe bayangan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka sangat cepat, hampir seperti ilusi, dan serangan mereka juga sangat kuat. Satu-satunya titik lemah adalah tubuh mereka yang lebih lemah. Kecepatannya tinggi dan serangan kuat dengan tubuh yang lemah. Itulah ciri-ciri serangga tombak bayangan. "Tuan, aku tidak punya satupun dari serangga ini di dunia internalku. Serangga ini sudah habis digunakan dalam perang di wilayah luar saat itu. Dibandingkan dengan serangga lapis baja harimau, serangga ini lebih kurus dan lebih kecil. Cangkangnya tidak berwarna merah, melainkan abu-abu gelap." Luo Feng mengangguk. "Jenis terakhir adalah milik jenis terbesar dari ras ini, jenis belalang sembah, dan salah satu yang terkuat, yaitu klan belalang sembah pemburu. Serangga belalang sembah pemburu adalah yang terkuat dari 3 jenis yang aku kuasai. Ia memiliki tubuh yang kuat dan kecepatan yang mengejutkan. Ia juga memiliki pertahanan yang mengagumkan dan kemampuan menghindar yang sangat lincah, bersama dengan kemampuan bertarung yang hebat. Jumlah sumber daya untuk menghasilkan satu belalang sembah memungkinkan aku untuk membuat hampir 5 serangga tombak bayangan tingkat yang sama, atau 2 serangga lapis baja harimau." Mata Luo Feng berbinar. Ratu Alina ini benar-benar mampu menghasilkan belalang sembah. Ini adalah kejutan yang tak terduga. Dalam ingatan yang diwariskan binatang bertanduk emas, ia memiliki pengenalan terperinci tentang belalang sembah. Jenis belalang sembah adalah jenis yang sangat besar dalam ras serangga. "Tuan, ini adalah belalang sembah pemburu puncak penguasa sektor. Saat ini aku hanya memiliki 11 prajurit serangga puncak penguasa sektor, dan di antara mereka 8 di antaranya adalah belalang sembah pemburu. Serangga ini lebih kurus daripada serangga lapis baja harimau, tetapi lebih pemberani daripada serangga tombak bayangan." Sepasang mata majemuk menonjol keluar.
Tuan, ini adalah serangga pelindung harimau, serangga tombak bayangan, dan serangga belalang pemburu. Ketiga serangga ini adalah yang paling ahli aku hasilkan. Ratu Alina menatap Lo Feng. Tentu saja, serangga tingkat rendah lainnya seperti belalang hijau dan sebagainya. Aku dapat dengan mudah memproduksinya dalam skala besar. Serangga-serangga itu bahkan tidak memerlukan penelitian apapun, dan sama sekali tidak sulit untuk diproduksi. Ratu klan serangga manapun dapat dengan mudah membuat serangga tingkat rendah itu. Lo Feng mengangguk dan tersenyum. Ketiga prajurit serangga ini semuanya kelas atas, dan belalang sembah adalah yang tertinggi di antara semuanya. Kapan kalian bisa mulai memproduksi prajurit? Tanya Lo Feng. Alina tersenyum. Kapan saja. Ada dua cara untuk menghasilkan prajurit. Aku akan memberitahu kalian dan kalian dapat memilih. Bicaralah. Lo Feng mendengarkan dengan penuh perhatian. Cara pertama adalah memproduksi mereka dalam skala besar. Namun, aku hanya bisa memproduksi belalang sembah yang lebih lemah, baju sirah harimau, dan serangga tombak bayangan. Menciptakan beberapa serangga tingkat bintang dan universe sangatlah mudah. Aku bisa memproduksinya dalam jumlah banyak. Setelah itu, kita akan membiarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri dan memakan satu sama lain. Yang lebih lemah akan mati, dan yang kuat akan bertahan hidup. Yang kuat akan menjadi lebih kuat, dan ketika hanya tersisa satu, itu akan menjadi yang paling luar biasa. Kemudian, serangga itu dapat dipelihara menjadi serangga tingkat puncak penguasa sektor yang sangat pemberani. Prajurit serangga tidaklah sama persis. Beberapa memiliki kemampuan lebih hebat daripada yang lain. Sang ratu menjelaskan, metode ini akan menyingkirkan yang lebih lemah. Metode kedua adalah metode produksi normal. Bagiku, untuk memproduksi prajurit serangga tingkat penguasa sektor, aku akan membutuhkan sumber daya yang cukup, dan aku akan dapat segera memproduksi serangga tingkat itu. Produksi langsung semacam ini, kecepatannya cepat dan efisiensi penggunaan energinya jauh lebih tinggi. Lagi pula, karena aku memproduksi segera, pemborosan akan jauh lebih sedikit. Namun, meskipun kemampuan mereka tidaklah lemah, itu pasti tidak akan sebanding dengan prajurit yang melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memakan banyak serangga lainnya. Lo Feng merenung setelah mendengarkan. Kedua metode ini sangat menarik. Sumber daya energi, bagaimana skalanya? Tanya Lo Feng. Metode kedua menggunakan lebih sedikit energi. Metode pertama mengandalkan mereka untuk saling memakan dan efisiensinya rendah. Selama pertempuran akan ada kerugian besar juga. Oleh karena itu, skalanya akan berkurang sekitar 100 kali lipat. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu prajurit raja sama dengan jumlah sumber daya untuk menghasilkan 100 serangga dengan level yang sama. Ratu Alina menjelaskan, Tuan, silahkan pilih metodenya. Aku akan menggunakan metode kedua. Lo Feng memberi perintah. Baik Tuan, jawab Ratu Alina dengan lembut. Beritahu aku sumber daya yang dibutuhkan untuk tombak bayangan, baju sirah harimau, dan serangga belalang sembah, kata Lo Feng. Ada banyak cara untuk mendapatkan sumber daya, tetapi ada 3 jenis utama. Sang ratu tersenyum. Yang pertama adalah dengan menggunakan kristal alam semesta. Kristal-kristal ini terbentuk dari energi dunia dan dapat membentuk apa saja. Yang kedua adalah mencari sisa-sisa logam paduan dalam jumlah besar, beberapa prajurit atau darah binatang buas yang besar, beberapa bahan lain seperti cangkang sisi, otot, dan lain-lain. Dengan bahan-bahan dalam jumlah besar ini, aku masih bisa menghasilkan prajurit serangga. Dan karena kita bisa memilih banyak bahan yang murah, harganya akan jauh lebih murah. Jenis ketiga adalah mengumpulkan tubuh serangga dalam jumlah besar. Tubuh serangga tersebut dapat langsung digunakan untuk membuat prajurit dalam jumlah besar. Sang ratu tersenyum. Tidak diragukan lagi. Biaya yang pertama adalah yang tertinggi, yang kedua sangat rendah, yang ketiga membutuhkan beberapa hal. Itu akan tergantung pada kualitas tubuh yang kamu kumpulkan.
Luo Feng mengangguk. "Beritahu aku harganya." Luo Feng bertanya, "Jika aku menggunakan kristal alam semesta untuk menciptakan, berapa banyak yang harus kuhabiskan untuk menghasilkan satu tombak bayangan puncak penguasa sektor, satu serangga lapis baja harimau, dan satu belalang sembah?" Tombak bayangan puncak penguasa sektor akan membutuhkan sekitar 10 kristal alam semesta yang setara dengan elemen campuran, kata Ratu. Serangga lapis baja harimau puncak penguasa sektor akan membutuhkan sekitar 20 elemen campuran, dan belalang sembah akan membutuhkan sekitar 50 elemen campuran. Ini angka yang cukup akurat. Jika ingin menciptakan serangga raja, maka harganya akan menjadi 100 kali lipat. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Membuat raja pemburu belalang sembah penguasa sektor puncak itu akan membutuhkan 5.000 elemen campuran. Sarang induk itu benar-benar bukan untuk dimainkan oleh siapapun. Hanya dengan membeli satu sarang induk penguasa sektor di pelelangan, harganya akan mencapai lebih dari 1 juta elemen campuran. Dan teknik untuk mengendalikannya sama gilanya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia hanya memiliki sekitar 2 juta elemen campuran yang tersisa di akunnya. Dan ini adalah warisan gurunya. Dia telah menginvestasikan semua ini tanpa menghasilkan apa-apa. Jika kekayaan ini habis, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Rencanaku awalnya adalah menciptakan pasukan penguasa sektor 1 juta. Saat pasukan 1 juta itu terbentuk, bahkan makhluk undying tingkat kaisar, selama mereka tidak memiliki teleportasi atau penghenti waktu dan teknik surgawi apapun, mereka tidak akan mampu menghadapiku, pikir Luo Feng. "Alina, apakah kamu tahu cara menggunakan komputer kuantum?" Luo Feng menatapnya, mengeluarkan komputer kuantum dengan jentikan tangannya. Sang ratu tersenyum. "Tunggu sebentar, aku akan segera memberimu angka-angka sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan para prajurit." Di kediaman keluarga Luo, Luo Feng duduk di kursi bambu. Membuat pasukan penguasa sektor 1 juta tentu tidaklah mudah. Luo Feng duduk sendirian di sana dan merenung. "Babata, apakah kamu mendapatkan informasi?" "Aku masih memeriksa. Karena ada terlalu banyak metode untuk membeli material, semuanya dengan harga yang berbeda. Dan material yang kami beli dalam hal volume, semuanya adalah material seukuran planet. Karena jumlahnya sangat besar, harga satuannya mungkin berbeda, tetapi harga keseluruhannya masih kurang lebih sama. Aku juga harus mencari diskon terbaik," kata Babata. "Kakak," terdengar suara terkejut. Luo Feng mendongak. Di kejauhan, adiknya Luo Ha tampak terkejut. Luo Ha berjalan mendekat dan dengan lambaian tangannya, sebuah kursi melayang keluar dan mendarat di sampingnya. Luo Ha menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri setelah duduk dan bertanya sambil tersenyum. "Baru sehari dan kamu sudah keluar. Tidak seperti biasanya. Kukira akan puluhan hingga ratusan tahun." "Kakak, mengenai investasi, aku harus memberikan laporan." Dia tersenyum pada Luo Feng. "Kakak, ketika terakhir kali kamu kembali dan memberiku 500.000 elemen campuran untuk diinvestasikan." Luo Ha tertawa. "Meskipun aku pernah menjalankan simulasi investasi sebelumnya, ketika aku benar-benar menginvestasikannya, saat itulah aku merasakan teror yang sebenarnya. Karena aku berhati-hati dan waspada. Meskipun aku menggunakan 500.000 untuk mengajukan akun untuk berpartisipasi dalam pasar tingkat atas, aku hanya menginvestasikan 10.000 elemen campuran pada awalnya. Aku memperoleh sedikit keuntungan pada awalnya, dan karenanya aku meningkatkan jumlahnya menjadi 50.000. Namun, setelah itu aku terus mengalami kerugian. Namun, karena aku merasa percaya diri, aku terus meningkatkan jumlahnya. Tanpa aku sadari, aku telah menginvestasikan seluruh 500.000 elemen campuran. Siapa yang tahu bahwa aku terlalu percaya diri?" Luo Feng terkejut saat mendengarnya. "Untungnya aku tidak pernah menggunakan model tingkat jaminan atau bahkan pembiayaan untuk bantuan. Aku menggunakan uang tunai sepenuhnya. Dan karena ini adalah pertama kalinya aku memasuki pasar, maka aku berinvestasi di perusahaan alam semesta virtual dan perusahaan dojo kapak besar yang merupakan 20% pilihan teratas."
Dulu, aku pernah mengobrol dengan Hong tentang masa depan bumi. Obrolan itu akhirnya memberiku inspirasi tentang investasi. Luha tertawa. Sejak tahun ke-122 investasi, aku mulai mengubah taktik. Karena aku memilih pilihan yang paling luar biasa dan menyebarkan jaringan yang luas. Ini adalah cara termudah dan teraman. Namun, mereka yang berhasil memasuki pasar tingkat atas ini semuanya memiliki keterampilan yang hampir sempurna dalam hal investasi. Bagaimanapun, keterampilan yang telah aku asah selama 100 tahun terakhir juga hampir mencapai puncaknya. Masalah yang lebih besar adalah strategi, proses berpikir, dan juga keputusan yang tiba-tiba. Luha tersenyum pada Lo Feng. Belum lama ini aku baru saja mengirimkan investasi dan saat ini sudah mencapai 116,2%, sekitar 581.000 elemen campuran. Luo Feng menahan napas saat mendengarnya. 200 tahun yang lalu, kamu memperoleh 81.000 elemen campuran. Selama 200 tahun ini, kakakmu tidak memperoleh apapun. Tetapi aku telah menghabiskan banyak uang, seru Lo Feng. Hanya dari 81.000 elemen campuran ini, kamu telah memperoleh sekitar 1/5 dari bintang Gunung Naga Hitam. Luha berkata, yang terpenting adalah kamu memberiku modal yang cukup. Kakak, tenang saja. Setelah kemunduran kecil, aku benar-benar mulai memasuki pasar ini. Aku tidak berani mengatakan bahwa tidak akan ada kerugian. Namun, aku dapat menjamin bahwa itu tidak akan melebihi 20% dan tidak ada batasan untuk sebuah keuntungannya. Lo Feng tertawa. Kalau begitu aku akan menunggumu. Mengenai 200 tahun pengalamanku berinvestasi, perusahaan alam semesta virtual sangat menyadarinya. Mereka bahkan mengirim orang untuk mengundangku bekerja dengan jumlah mencapai puluhan juta elemen campuran. Mereka bahkan bersedia mengirim tim penjaga khusus untuk menjamin keselamatanku. Luha menggelengkan kepalanya. Namun aku menolak mereka. Aku merasa aku belum cukup dewasa. Lo Feng terkejut. Puluhan juta elemen campuran, itulah ukuran kekayaan makhluk undying tingkat pejabat. Ada banyak orang jenius dalam berinvestasi di dunia ini. Satu-satunya masalah adalah modal mereka kecil. Oleh karena itu, banyak yang terjebak di pasar investasi tingkat rendah. Bahkan jika mereka menghasilkan puluhan juta kali lipat dari modal mereka, skala keseluruhannya mungkin belum mencapai 1 elemen campuran. Oleh karena itu, mereka masih belum dapat memasuki pasar yang lebih tinggi. Inilah pentingnya modal. Dengan jumlah besar yang dimiliki Lo Feng, Luha mampu memasuki pasar dan karenanya mulai menunjukkan bakatnya. 6 jam kemudian, setelah memperoleh laporan rinci Babata, Luo Feng mengirimkan kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Di alam semesta virtual, banyak anggota Departemen Ganwu. Semuanya memunggu hormat saat Lo Feng dengan cepat memasuki istana. Lo Feng berjalan di tanah yang seluruhnya terbuat dari batu, dan langkah kakinya bergema di dalam aula. Petugas petir ungu. Lo Feng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Lo Feng, jarang sekali kamu datang mencariku. Pejabat kera petir ungu itu tersenyum dan berjalan mendekat. Ini masalah penting, kata Lo Feng. Bicaralah. Petugas petir ungu itu tersenyum. Bicaralah langsung saja. Dia tidak takut Lo Feng meminta bantuannya. Begini, aku punya teman baik seorang undying, dan dia punya sarang induk klan serangga. Lo Feng tersenyum. Karena itu, dia perlu membeli bahan atau mayat klan serangga. Karena kamu adalah kepala bisnis Departemen Ganwu, kamu seharusnya sangat jelas tentang masalah ini. Apakah kamu punya cara untuk menghemat uang dalam hal ini? Strategi Lo Feng adalah seperti ini. Pertama-tama, biarkan Babata menyelidiki situasi di jaringan, lalu tanyakan pada pejabat petir ungu. Petugas petir ungu menjadi kaget. Teman baikmu itu memang punya kemampuan. Sarang induk sangat langka di pelelangan, bahkan mengendalikannya pun sangat sulit. Membeli material jika kamu mencarinya melalui pasar jaringan alam semesta virtual, harganya tidak akan lebih murah dari harga tertentu. Sebenarnya, cara terbaik untuk membelinya adalah membeli langsung dari perusahaan. Misalnya, mereka yang mengkhususkan diri dalam sisa-sisa kapal. Jika kamu membeli langsung dari mereka, mereka secara alami akan memberikan semua sisa-sisanya kepadamu. Selama kamu memeriksa informasi perusahaan dengan cukup baik dan membeli,
kamu mungkin hanya perlu membayar sepertiga dari harga biasanya, bahkan mungkin sepersepuluhnya. Pejabat petir ungu ini mengisyaratkan kepadanya agar melalui koneksi internalnya mencari orang untuk disuap dan mendapatkan sejumlah besar mayat serangga dengan harga yang murah. Namun, karena hal ini masih dalam jaringan jagat maya, dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Namun, petunjuknya sudah lebih dari cukup jelas. Namun, perusahaan biasanya akan mengabaikan hal-hal seperti itu selama seseorang tidak terang-terangan melanggar aturan. Sehari setelah bertemu dengan pejabat petir ungu, Lo Feng dan Dylan duduk di kapal planet Yunmo dan meninggalkan bumi menuju salah satu dari 9 bintang sampah, yaitu bintang Wulong. Di tempat peristirahatannya, Lo Feng berbaring di tempat tidur sambil menatap layar simulator di hadapannya. Di layar itu terpampang informasi terperinci dan nomor beberapa perusahaan. Lo Feng mengerutkan kening dan berkata, membeli dari perusahaan juga tampak sangatlah rumit. Suara babata yang tajam bergema di dalam ruangan. Ini memang sangat rumit. Yang terpenting adalah kamu dapat membeli sisa-sisa bahan tersebut. Lo Feng, aku sudah menghitung. Jika kita membeli perusahaan-perusahaan itu, kita mungkin bisa membeli 91 dari 95 perusahaan. Kita akan menggunakan sekitar 1/10 dari jumlah yang digunakan dalam kristal alam semesta untuk memproduksi prajurit, kata babata. Lo Feng mengangguk. 1 juta serangga lapis baja penguasa sektor akan membutuhkan 2,5 juta elemen campuran. 1 juta serangga belalang sembah akan membutuhkan 5 juta elemen campuran. Tentu saja, Lo Feng bahkan tidak akan berpikir untuk membuat penguasa sektor raja yang harganya 100 kali lipat. Itu terlalu mahal, masih tinggi. Lo Feng mengerutkan kening. Aku ingin 1 juta serangga lapis baja harimau penguasa sektor, tapi itu masih membutuhkan 2,5 juta elemen campuran. Aku hanya punya sedikit lebih dari 2 juta di akunku. Itu bahkan tidak sampai 2,5 juta. Saat itu, Huyan Bu telah meninggalkan Lo Feng sekitar 3,1 juta elemen campuran untuk memperbaiki dan meningkatkan kapal planet Yunmo. Untuk memelihara tanaman rambat kontak awan, ia telah menggunakan lebih dari 400.000 elemen campuran. Kemudian, ia memberikan adiknya 500.000 elemen campuran untuk diinvestasikan, sehingga ia hanya memiliki 2,2 juta elemen campuran. Lo Feng, ini sudah batasnya, kata babata. Pejabat petir ungu adalah kepala departemen bisnis dan kamu adalah utusan pengawas. Oleh karena itu, kamu bisa mendapatkan angka-angka terperinci seperti itu dengan harga yang sangat rendah. Kalau tidak, jumlahnya akan menjadi sekitar 2 kali lipat. Untuk mendapatkan 1 juta serangga lapis baja harimau, kamu membutuhkan sekitar 3,8 juta elemen campuran. Lo Feng mengangguk. Tentu saja dia tahu bahwa ini adalah keuntungan dari kekuatan. Pengurangan dari 3,8 menjadi 2,5 juta. Total penghematannya adalah 1,3 juta. Ini jelas merupakan jumlah yang sangat besar. Namun, kekayaan tidak mencukupi karena ia hanya memiliki 2,2 juta elemen campuran. Tentu saja, ia harus mencari cara menabung sebanyak mungkin. Di alam semesta virtual benua Ganwu, di dalam restoran besar yang menjulang tinggi ke awan, seorang pria berkulit merah tua mengenakan jubah panjang yang indah berjalan ke aula yang luas. Tekanan tak berbentuk menyelimuti area tersebut, dan tepat di belakangnya, sekelompok pria dan wanita tampan mengikuti dalam 2 baris. Di sampingnya, seorang pria berkulit hijau berjubah perak mengikuti dan selalu tersenyum. Seorang manajer restoran mewah berjalan mendekat. Ia hendak berbicara, namun tekanan yang dilepaskan oleh 10 pria dan wanita secara bersamaan menyebabkan kesadaran manajer yang berpikir sederhana itu langsung hancur saat dia jatuh ke tanah. Tidak ada seorang pun di seluruh lantai 1. Semua orang terkejut dan takut saat mereka menyadari bahwa 10 pria dan wanita ini semuanya adalah makhluk undying. Di dalam eskalator, butuh beberapa saat untuk naik dari lantai 1 ke lantai 9822. Tuan, apakah perlu datang menemui Lo Feng ini secara pribadi? Bukankah cukup dengan mengirim seseorang di bawahmu? Dia hanyalah seorang berandalan kecil. Pria berjubah perak itu berkata dengan rendah hati.
Apakah kamu tahu siapa gurunya itu? Pemimpin berkulit merah gelap itu berkata, mulutnya terbuka lebar sambil tersenyum. Itu Kaisar Sejatian, pria di sampingnya berkata. Jabatan Kaisar Sejatian sangat istimewa, tetapi Lo Feng hanyalah muridnya. Di dalam perusahaan alam semesta virtual kita, bahkan ada beberapa murid dari Universe Night. Terlebih lagi, makhluk-makhluk pamungkas ini memiliki murid di mana-mana. Mereka tidak akan dengan mudah membantu semua murid mereka. Bahkan jika murid mereka meninggal, mereka terkadang tidak peduli. Pemimpin itu tersenyum. Biar ku beritahu, pengawal Undying Lo Feng saat ini bernama Dylan. Guru Dylan adalah Kaisar Haus Darah Tijun. Dan Kaisar Haus Darah adalah murid Kaisar Sejatian yang paling luar biasa. Mengenai Dylan, dari apa yang ku ketahui, kekuatan sejatinya hampir berada pada level Undying tingkat pejabat. Membiarkan seorang Undying tingkat pejabat menempel pada Lo Feng dan menjaganya, kita sudah tahu apa artinya. Pria berjubah perak itu terkejut. Tuan, aku mengerti. Kaisar Sejatian diam-diam telah mengirim Dylan untuk melindungi Lo Feng. Ini berarti dia memberikan perhatian ekstra kepada Lo Feng ini. Semua Universe Night berdiri tegak dan perkasa di atas segalanya. Sedikit membimbing murid-murid mereka sudah dianggap tidak buruk. Mereka tidak akan membuang terlalu banyak tenaga. Meskipun Kaisar Sejatian belum menjadi Universe Night, di mata banyak prajurit, dia sangat dekat untuk menjadi seorang Universe Night. Bahkan, jika seorang kesatria ingin menghabisinya akan sulit untuk berhasil. Kaisar Longju, Lo Feng bangkit dan tersenyum sambil berteriak. Pemimpin berkulit merah tua itu tertawa keras, berjalan langsung ke Lo Feng, mengamati sambil tersenyum. Memang salah satu jenius penting dalam kompetisi generasi ini. Sikapmu sungguh tidak biasa. Mari kita duduk dan berbicara. Setelah itu, sang pemimpin duduk berhadapan dengan Lo Feng dan pria berjubah perak duduk dengan hormat di belakang. Kaisar Longju ini bernama Tian Qiong. Dia adalah teman baik yang disebutkan oleh pejabat petir ungu. Dia juga salah satu manajer kuat yang mengendalikan medan bintang Wulong. Dan dia baru saja diberi gelar kaisar beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Kekuatan aslinya memang tidak setingkat kaisar. Ku dengar kamu menginginkan beberapa mayat serangga. Kaisar Longju berbicara dengan mulut terbuka lebar sambil tertawa.